Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba padamu. Selamat siang Bu Rofi. Selamat siang ya. Ingin ketemu saya, ingin membicarakan masalah. Ada suatu masalah kan Bu Rofi? Iya Bunda, di sekolahan kita juga itu banyak permasalahan juga yang harus kita selesaikan sama-sama. Misalnya sarana prasarana sekolah itu sekali, jadi kita perlu menyelesaikan masalah itu. Ada yang kadang terlalu kadang ada yang super hiperaktif, main kesana kesini, jadi kita perlu menyelesaikan masalah. Untuk penerapan pembelajaran di kelas itu, Bu Rofi menerapkannya seperti apa? Kita menerapkan pembelajaran yang bebas merdeka untuk anak, jadi kita tidak menekan anak-anak untuk anak-anak kita harus belajar pengenalan huruf, pengenalan angka. Kita pembelajaran yang santai saja, anak enjoy, tidak tertekan, misalnya mewarnai, kita belajar menari, senang bersama seperti itu. Lalu selain pembelajaran dalam kelas, apakah Bu Rofi juga menerapkan pembelajaran di luar kelas? Supaya anak-anak tidak jenuh belajar di dalam kelas. Kemarin kita sudah belajar anak belajar di luar setelah untuk ini pasang ya, kita pengenalan sayur-sayuran, di sana juga ada ikan, juga ada binatang-binatang misal ayam, kambing, jadi anak-anak merasa senang. Oh, baiklah. Sekarang ke depannya, harapan Bu Rofi apa pada anak-anak setelah dibukanya pembelajaran berdiferensiasi? Apakah itu setuju dengan pembelajaran berdiferensiasi? Sama saya setuju sekali dengan pembelajaran berdiferensiasi, supaya pembelajaran itu luas sekali. Jadi anak-anak cara pembelajaran ini tidak terfokus pada satu titik, luas sekali. Dia bisa menerapkan pembelajaran beragam, misalnya bercerita benda-bendanya, juga menikmati, terus pembelajaran di luar sekolahan, misalnya dulu kita pernah melukis benda ya, jadi anak-anak sangat senang sekali, tidak merasa Juga ada tanggapan positifnya ya. dia senang sekali. Baliknya terus harapan-harapan apa untuk pencapaian suatu visi dari sekolah tentang pembelajaran di kelas maupun di luar kelas? Apakah juga menerapkan pembelajaran positif di dalam kelas? Iya, saya sangat setuju sekali dengan pembelajaran untuk budaya positif juga. Jadi anak-anak bisa disiplin, misalnya membuang sampah pada tempatnya, anak-anak belajar budaya sopan santun sebelum masuk sekolah, salaman dulu sama gurunya. Jadi kita berantusias supaya nanti ke depannya kita dapat peluang, dapat murid banyak, dapat kepercayaan dari orang tua. Jadi visi misi sekolah kita juga akan sebetulnya ya Bu ya. Sekarang menurut Bu apa langkah-langkah Bu Rofi untuk mengantisipasi anak yang yang beraktif di sekolah dan kelas sehingga mengganggu pembelajaran, terus anak yang diam, apakah perlu pendekatan tertentu? Misalnya, Bisa sangat dibutuhkan sekali juga anak yang dia tidak mau bicara, kita harus kita ikuti, kita harus kasih sayang, kita ajak berkomunikasi supaya suaranya bisa keluar. Anak yang hiperaktif, kita beri kasih sayang yang lebih, kasih sayang tidak pada anak saja, tetapi pengertian pada kedua orang tuanya atau keluarga terdekatnya. Itu juga. Jadi kita selain jadi guru, kita juga berprofesi sebagai pengganti kasih sayang terhadap orang tua yang kedua di sekolah tentunya ya Bu ya. Baik, kesadaran Bu Rofi selama ini, terus saya juga salut sekali dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi ke depannya saya akan lebih memotivasi ibu dan kita tentunya juga bisa kolaborasi ya Bu. Berlangsung kita juga sudah melaksanakannya dengan kepala sekolah, dengan bertanggung jawab seperti ini, dengan murid ya. Selain itu kita juga ke depannya mempunyai tujuan.
menurut Bu Rofi yang bisa memajukan sekolah kita dan pembelajaran anak-anak tersebut? Harapannya kalau ke depannya kita terapkan pembelajaran yang lebih intensif, pembelajaran terhadap anak, pembelajaran kolaborasi antara orang tua, kita bekerja bersama supaya sekolah kita maju. Adalah kendala apa selain itu yang dihadapi tentang pembelajaran di dalam kelas? Kalau pembelajaran di dalam kelas ya Bunda ya, kadang anak-anak itu gimana ya, merasa jenuh padahal kita sudah menerapkan pembelajaran yang sekiranya menarik dan membuat anak tidak jenuh, tetapi ternyata anak-anak karena pembelajarannya di dalam kelas ya Bunda ya, jadi anak-anak kadang juga merasa jenuh, masih merasa jenuh gitu Bunda. Oh baiklah, Ibu, bagaimana respon atau tanggapan dari wali murid? Kalau responnya dari wali murid sebenarnya bagus ya, sudah kita apa ya, pembelajaran kita kan sudah apa ya, sudah macam-macam ya, misalnya kita tiap pagi kita adakan senam bersama Bunda, senam gerakan badan ya, jadi anak-anak bisa mengenal anggota tubuh kita dari kepala, telinga, tangan kanan yang mana, kaki kiri yang mana, tahu melalui pelajaran bersama. Jadi sebenarnya untuk orang tua tuh ya sudah, tanggapannya sudah bagus, Ada respon positif berarti ya? ya sudah ada respon positif. Lalu bagaimana kedepannya itu belum mengantisipasi kendala-kendala selain orang tua, ada kendala lain? Kendalanya Tentang kendalanya banyak sekali. Itu misalnya gini ya, kita sudah melakukan pembelajaran mulai, kita sudah melakukan pembelajaran tema, sudah belajar, sudah misalnya sudah hampir seperempat jam, anak-anak sudah antusias, tiba-tiba juga ada orang jualan di luar, itu mau bilang ting 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 gitu, terus anak-anak pada keluar, kita kan juga kerepotan, kita juga menghimbau anak-anak ayo masuk dulu, belajar dulu, tapi namanya anak-anak udah keluar semua itu, jadi pembelajaran terganggu ya, itu sangat terganggu sekali ya. Iya. Oh, kalau begitu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Begini ya Bunda ya, kita itu berusaha itu mendekati penjualnya, kita kasih tahu gini Bapak ya, ini di Pakut masih anak-anak, kalau memang Bapak mau berjualan di sini itu di jam-jam tertentu, misalnya jam 9, kalau jam 8 gini sangat mengganggu anak-anak Pak nggih, tolong nanti kalau jualan misalnya pada saat istirahat jam 9 di sini. Terus sebenarnya Pak, kalau jualan di sini itu enggak boleh, soalnya anak-anak Pak itu diajarkan untuk tidak sering jajan di luar, kalau bisa membawa sendiri, jadi kita nanti bisa makan bersama, berdoa bersama, membawa bekal dari rumah, membawa minum dari rumah, itu imbang kita. Jadi kita juga akan melakukan program sekolah sehat ya Bu ya. Tentunya dalam program sekolah sehat itu kan kita juga melaksanakan program-program yang sudah kita laksanakan tentunya ya, lewat bekal dari rumah seperti itu. Dan apa harapan Ibu tentang kendala-kendala yang sudah Ibu atasi itu? Apakah inginnya Ibu berjalan dengan lancar atau masih ada kegiatan lain yang ingin Ibu kembangkan lagi? Ya, agar kegiatan proses belajar mengajar di sekolah itu berjalan dengan lancar, tidak terganggu seperti tadi yang berjualan di sekolah. Kita juga menghimbau kepada orang tuanya, kalau guru sendiri ya, kalau disuruh mengatasi itu semua kan tidak bisa ya, tanpa kerjasama dari orang tua. Kita juga memotivasi atau memberi pengertian pada orang tua setiap pagi supaya dibawakan bekal, misalnya nasi, terus sama lauknya, sama minumnya dibawakan, supaya anak-anak mengurangi jajannya. Jadi anak-anak lebih sehat tentunya, makanan yang juga berguna yang dari rumah ya. Lalu tindakan apa yang akan dilakukan untuk pembelajaran
dia berdifferensiasi. Yang kita lakukan ya Tapi dengan kegiatan lain, namanya ada kegiatan dari enggak ya biasa kayak itu. Ya kemarin sudah melakukan itu ya. Kita membuat topping ya dari bahan limbah itu dari wakul sawah itu. ya, Itu kan sudah bekas, misalnya dari ada orang hajatan dikasih itu ya, kita manfaatkan, kita hias dalam bentuk yang sebagus mungkin, terus anak antusias sekali bunda, iya senang, terus kita setelah itu jadi kita ajarkan menari tari topi bunda, wah semangat sekali anak-anak, iya itu pembelajaran yang berdiferensi ya, itu memang bagus sekali kita terapkan, saya sangat setuju sekali. selain itu kegiatan apa lagi dari potensi aktif? Ya kemarin dari kami juga ya budaya itu dari CD bekas itu yang sudah tidak terpakai, anak-anak disuruh membawa dari rumah, terus dari sekolah menyediakan kertas, lem, gunting dan sebagainya, kita sama-sama sama orang tuanya budaya, nah, kita membuat CD itu kita buat seperti kupu-kupu, binatang kupu-kupu, terus binatang kura-kura dan lain sebagainya. Ya, orang tua antusias sekali dan anak-anak juga bisa mengenal, udah kita buat apa ya dari CD ini, wah ternyata kita membuat itu capung bunda, membuat matahari, anak senang sekali bunda, itu sangat bagus sekali ya. Ya, pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini saya sangat mendukung sekali, dan saya selalu motivasi Kopi sudah sedang melaksanakan tugas melaksanakan pembelajaran diferensiasi tentunya di sekolah ya, tidak ada kendala lagi karena Kopi sudah menemukan solusinya. Lalu menurut Bu ini ya, kita optimis lagi biar kita sama-sama lega ya. Selama ini saya perhatikan di kelas ada anak yang diam dan yang dilakukan presentasi tersebut. Sebenarnya ini ya, di sekolah kami itu ada anak yang diam, kalau ditanya tidak menjawab sama sekali, terus yang satu hiperaktif, sangat antusias, jalani terus, bahkan dalam pembelajaran dia tidak pernah memperhatikan. Tindakan yang kita lakukan juga kemarin, saya mengadakan kunjungan ke rumah anak itu, kita bicara sama orang tuanya, kita kasih pengertian, terus saya menganjurkan untuk anak yang bicaranya kurang ya budaya, kita mengajarkan pada orang tuanya untuk sering-sering diajak bicara, diajak komunikasi, bahkan kalau bisa dibacakan buku cerita di rumah, biar anak yang jauh itu bisa menjawab atau mendengarkan atau berangan-angan untuk bisa lebih bicara. Ya. Terus untuk itu budaya anak yang beraktif, kita juga kasih pengertian pada keluarganya ya. Misalnya dikasih pengertian, halo sayang, jangan begitu. Terus kita juga mengajarkan pada orang tuanya untuk memberi kasih sayang yang baik. tentunya dengan pendidikan keluarga juga ya Bu ya. Ya sangat tepat sekali, Sangat benar sekali kan. Menurut Bu ini ya, anak sendiri apakah ketika kamu tidak didatangkan psikolog atau seperti itu? Kalau dari saya tuh soalnya sekolah kita tenaga psikolognya kan batas kita ya benar ya, pengalaman kita tentang apa ya, pertumbuhan anak yang gini begini, cara mengatasi kita kan hanya sebatas kemampuan kita gitu ya. Oke. Rofi, apa kegiatan yang sudah Ibu lakukan yang terintegrasi dengan pihak lain? Ini ya budaya, kita melakukan kegiatan integrasi dengan pihak lain, misalnya dari Puskesmas ya budaya, kemarin pada bulan Februari anak-anak diberikan obat cacing ya, untuk mencegah supaya anak tidak kecacingan. Terus setelah itu ya dari pihak ibu ini diundang oleh pihak Puskesmas, diadakan sosialisasi supaya punya paham tentang apa manfaat dari obat cacing itu. Terus kita melakukan sosialisasi juga setelah kita melakukan
sosialisasi di sekolah supaya obat cacing itu bisa dikonsumsi oleh anak tanpa dibuang. Atau mungkin dengan pihak yang terkait lainnya, Kita mengadakan kegiatan dua itu tidak di perpustakaan di sana. Di Penawangan ada perpustakaan Kartini itu perpustakaan yang bagus sekali Bunda. Di sana ada berbagai macam buku untuk anak PAUD ya Bunda ya. Di sana ada buku cerita Bunda. Terus di sana juga tersedia fasilitas seperti laptop juga ada. Terus kemarin Bunda kita di sana itu mengadakan cerita bersama Bunda. Saya menceritakan anak-anak pakai buku cerita, terus anak-anak meminjam buku cerita, bundanya juga bercerita Bunda. Jadi kita apa ya? ada kolaborasi. Iya, ibunya juga berantusias meminjam buku lalu bercerita di depan teman. Selain itu juga supaya anak lebih menarik ya Bunda ya. Kita nonton bareng, ya nobar, ya itu kita apa ya kasih cerita upin-ipin itu Bunda. Biarpun anak-anak di rumah itu sering nonton TV, ternyata nonton bersama itu wah Lebih seru sangat lagi. ya sangat senang sekali Bunda. Iya, itu manfaatnya kita di perpustakaan, kita bisa bersama-sama, bisa bercerita. Jadi ya senang sekali lah Bunda. Dunia juga plong ya, anak-anak juga senang sekali. Semuanya happy. Bagus sekali pembelajaran yang sudah dilakukan tentunya ya. Tentu ini dari kegiatan tadi ada kendala-kendala atau tantangan yang terjadi ya. Selain itu ada pembelian alternatif itu dan pembelajaran waktu perpustakaan, apa kendala? Yang pertama Bunda ya, masalah pembelian obat cacing. Anak-anak itu sebenarnya takut Bunda kalau ada petugas yang pakai seragam putih itu tanya mau menyuntik Pak Dokter tahu ya. Bahkan ada yang menangis Bunda. Bu guru, ada Pak Dokter, saya mau pulang. Takut gitu. Tahunya anak-anak itu mau disuntik. Kita dari pihak guru memberitahu pada anak-anak, halo sayang, itu Pak Dokter, aku tidak akan menyuntik, hanya ingin memberi satu obat cacing ya. Terus kendalanya gini juga, kalau obat cacing tahun-tahun yang dulu ya, kalau obat cacing itu hanya diberikan, itu biasanya dibuang juga, tidak diminum. Iya, makanya pada saat itu juga kita adakan kegiatan minum obat cacing bersama di sekolah. Bagus sekali ya. Terus yang kedua, kendala pada saat kita melakukan kegiatan di perpustakaan Kartini. Kegiatan itu kan anak-anak harus didampingi orang tua Bunda. Kadang orang tuanya sibuk Bunda, kadang orang tuanya ada yang sakit, jadi tidak bisa menemani anak-anaknya untuk belajar bersama di perpustakaan. Itu iya. Kendala-kendala yang sudah Ibu rasakan selama ini itu tentunya ada solusinya ya. Saya mengantisipasi Terutama dari industri, tapi kendala masih ada. Dan tentunya belum juga sudah mempunyai ya. Intinya cara mengatasinya seperti itu. Saya salut sekali. dulu menurut saya kemarin saya lihat orang tua itu ada yang antusias, ada yang tidak dengan kegiatan dan juga dijalankan. Apakah ada pendekatan sendiri Dengan paling begitu, apakah Ibu pernah sosialisasi mungkin? kelalaian itu? Ini Bunda, sebelum kita terjun orang tua yang anak-anaknya bermasalah, kita melakukan kegiatan dengan konkret kita berdua Bunda. Misalnya sama ketuanya, sekretarisnya, bendahara, kita lakukan apa ya rapat kecil. Ya saya juga sama itu komitinya Bunda, anak ini seperti ini, saya juga minta solusi bukan dari gurunya saja, soalnya orang tua itu kan juga punya anak ya, juga punya masalah. Dengan adanya masalah itu Pak Ridwan itu mempunyai jalan keluar, bisa memecahkan masalah-masalah ini. Ya, dengan pendampingan belajar di rumah juga ya, dengan pendidikan keluarga yang membentukkan karakter anak.
berdoa